Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan pagi hari ini jamaah, Masya Allah, guru-guru kita yang sangat kita cintai, kita akan belajar bersama jamaah. Kita akan belajar mengenai sholat. Ya, kita semua berharap semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sholat kita jamaah. Karena sholat kelak akan jadi kunci seluruh amalan nanti pas di hari akhir. Tapi jamaah udah yakin belum kalau sholat kita diterima atau bahkan tertolak? Karena ada yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Dan akan ada yang kita ketahui juga nih mengenai apakah sholat kita ini diterima atau malah tertolak nih jamaah. Kita bahas aja deh pagi hari ini ya. Temanya adalah ditolak atau diterima sholat kita. Langsung aja yuk, untuk yang pertama aku punya tayangan nih. Orang yang melakukan sholat sendiri tapi dengan gerakan aneh. Wah, anehnya seperti apa? Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Yang benarannya, semoga kita beroleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Khutbah yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertajuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, sempena dengan bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita menghayati satu peristiwa besar dan bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, kemudian naik. Kalau aku sih baru lihat ya gerakan seperti ini, itu cuma nggak tahu apa arti di balik gerakan ini ya Bib ya. Sebenarnya kalau misalnya sholat kan udah ada syariatnya, gerakannya, bacaannya ya Bib ya. Nah aku mau nanya nih, itu kan tadi dia sholatnya tuh kayaknya sendiri atau itu sholat sunnah atau bagaimana. Tapi ada pertanyaan Habib, katanya bisa nih sholat kita ini tertolak kalau kita sholat sendirian katanya Bib. Padahal kan sholat sendirian boleh ya Bib. Maksudnya gimana sih Bib, aku bingung. Afwan Mas Soni, afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada 10 golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana 10 golongan ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asratun nafarin lan yakballahu Allah Ta'ala salatahum rajulun salli wahidan bighairi qiraatin. Ada 10 golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang sholatnya sendirian tanpa membaca suratul Fatihah, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang dimana sholat itu sudah dijelaskan di dalam syariat agama, dijelaskan guru-guru kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatlah kamu ketika melihatku sholat. Sholat udah ada aturannya. Kalau gerakannya seperti itu, gerakannya nggak benar, gerakannya mazhab Imam Syafi'i lebih dari 3 kali, maka itu membatalkan sholatnya. Karena dianggap tidak khusyuk orang tersebut. Yang dimana juga sholat itu gerakannya harus paham. Mengikuti aturan agama, aturan syariat. Enggak sembarangan. Yang dimana tadi juga bacanya juga harus tartil. Fatihahnya bagus, fatihahnya benar. Dan sholat sendirian boleh, yang tidak boleh diberbedakan geraknya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi sholatnya dari awal sampai akhir, takbiratul ihram, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Ada juga yang dimana sholat tadi dimulai yang begini-begini. Wow. Ada juga sholat, Allah, aduh. Itu nggak benar. Sholat harus benar sesuai dengan syariat. Kalau ditanya, makmum ini gimana yang benarnya? Hendaknya makmum dalam membaca Al-Fatihah tidak membarengin imam saat membaca umul kitab.
dan hendaknya membaca setelah amin baru membaca surat Fatihah. Yang dimana imam ini berlaku di sholat-sholat yang dikeraskan. Mana gini, kalau misalkan ada orang yang sholat, kapan sih saya baca surat Fatihahnya? Karena Fatihah itu wajib. Kalau Fatihah itu salah semuanya. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika mereka jadi makmum, baca Al-Fatihahnya itu ketika imam amin, ikut amin langsung baca surat Al-Fatihah. Sampai kapan baca surat Al-Fatihahnya? Sampai selesai dibacakan. Biasanya imam yang mengerti itu bacaan amin dikasih jedah membiarkan yang belakangnya untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah baru baca surat. Tapi faktanya nggak begitu. Ya kan, faktanya nggak begitu. Tapi pada prinsipnya adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ikutin kitab Imam Nawawi dan lain sebagainya, dijelaskan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah setelah amin. Dan biasanya kalau itu yang dizaharkan, yang dikeraskan, yang dimana maghrib, isya, subuh, jumat, sholat id, sholat idul adha, idul fitri, sholat tarawih dan lain sebagainya. Dan dimana mereka sholat yang juhur, asar, itu dia dari awal. Karena apa? Karena nggak zahar, nggak jelas. Bacaannya disirkan, tapi dilafazkan, didengar daripada telinganya. Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Daripada imamnya wajib, makmumnya juga wajib. La sholata liman lam yagra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membacakan surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia nggak baca surat Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah. Fatihah benar, insya Allah benar semuanya. Fatihah salah, maka salah semuanya. Bismillah. Jadi intinya adalah Fatihah harus benar dulu. Fatihah harus benar, bukan berarti sholatnya tertolak karena sholat sendiri. Betul, ya, tasdidnya juga jelas. Tasdidnya juga Jangan jelas. ketinggalan, makharijul hurufnya pas. Nah, takutnya sholat sendiri cuma gerakannya doang aja, tapi gak dibaca. Itu yang bikin gak sahnya ternyata ya, Habib ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi, itu baru yang pertama jamaah. Kira-kira ada apa lagi nih yang menyebabkan sholat kita tertolak? Aku juga pernah dengar katanya kalau orang yang gak mau bayar zakat. Tapi apa hubungannya Ustadz Maulana gak mau bayar zakat, sholatnya tertolak. Masya Allah. Terus zakatnya zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal atau apa nih Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Habib Usman, izin Sasam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di penghujung bulan Syawal, tepatnya tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah. Oh gitu. Maaf kepada semuanya, tak terasa, wah tinggal menghitung hari lagi, 42 hari lagi lebaran. Nah kerasa kan? Lebaran. Nah gimana nih? Nih, Lebaran nih. haji. Nah gimana nih? Ada yang nanya, tadi Sony nanya, gimana nih salatnya orang katanya tertolak. Tadi kan Habib sudah jelasin, tertolak kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Fatihah. Itu sudah dijelaskan, karena rukun. Ya. Nah gimana nih berkaitan dengan zakat? Orang yang tidak membayar zakat bagaimana dengan salatnya? Salat dan zakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya itu saling melengkapi. Ingat, hati-hati, rajin beribadah salat, rajin puasa, tapi enggan membayar zakat, maka tergolong dalam golongan apa? Celaka. Nauzubillah. Maka tergolong orang celaka. Makanya fawailul musallin. Kenapa ada orang celaka dalam salatnya? Celaka dalam salatnya karena tidak mau mengeluarkan atas haknya orang pada dirinya. Tidak ada bentuk perhatian. Siapa itu? Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Maka kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu, dan barang siapa yang mengabaikannya, tentu catatannya. Ketahuilah orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah berdosa. Karena kenapa? Allah mengancam siksaan yang pedih di akhirat kelak. Makanya hati-hati, ada orang rajin salat, tapi tidak ada zakatnya. Hati-hati karena salat di dalam Al-Quran, di antara salat dan zakat itu disatukan. Iya, ikamu salat wa atu zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi dirikan salatnya, tunaikan zakat. Seakan-akan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Anda mau dekat dengan Allah, tapi hati-hati jangan sampai, maaf saya pinjam kata-kata ini, kita justru mengabaikan hak orang pada diri kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, karena ini ya,
Hati-hati. Yang diberantas oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Itu yang diberantas. Selain ada namanya nabi palsu dan sebagainya. Musailamah Al-Kazzab. Selain itu termasuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sesungguhnya orang yang menolak mengeluarkan zakat dan itu celaka. Sekali lagi, saya pinjam kata-kata ini. Nauzubillah, tidak enak omongnya. Celaka. Makanya termasuk nanti Idul Kurban ini, yang tidak mau kurban, ada kemampuan tapi tidak mau kurban, jangan dekati tempat salat kami. Sakit orang-orang yang tidak ada bentuk kepeduliannya, tidak ada bentuk perhatiannya. Nah, orang-orang yang kikir, maka termasuk orang kufur nikmat Allah. Sekali lagi, kufur nikmat Allah. Sementara ketika kita akan sholat, itu luar biasa loh. Kedekatan kita kepada Allah. Tapi kata Allah, engkau ada haknya hambaku pada dirimu. Maka keluarkanlah zakat agar kita mendapatkan apa? Sekali lagi, rahmat dan keberkahan dalam harta kita. Sehingga kita insya Allah selamat dunia akhirat. Kaitannya salat dan zakat ini luar biasa. Di dalam salat, semua ibadah ada di dalamnya. Mau tahu, syahadat itu pondasinya, salat kan tiangnya, dindingnya zakat, puasa, pagarnya, atapnya adalah haji. Jadi sebenarnya ketika kita salat, sebenarnya ibadah-ibadah itu ada pada salat itu sendiri. Sekali lagi, ibadah-ibadah, rutinitas ibadah kita itu sebenarnya ada dalam salat kita sebenarnya. Makanya perwakilan dari semua ibadah itu ada dalam salat. Namun ketika kita berkata tidak, gini, ada orang tidak mengeluarkan zakat karena tidak tahu. Ya. Tapi kalau harusnya dia tahu, oh posisi saya ada zakat fitrah betul. Ya. Ternyata ada zakat mal dan sebagainya. Berarti itu termasuk zakat fitrah, zakat mal itu Iya, ya Ustaz ya. makanya diperbaiki. Masya Allah. No jamaah kalau misalnya belum tahu, sekarang udah tahu, berarti jangan lupa untuk zakatnya. Zakatnya. Jazakallah khair Ustaz Maulana, terima Iya, kasih iya, untuk iya. penjelasannya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang celaka ya jamaah. Nauzubillahi min zalik. Aku punya tayangan lagi loh. Tayangannya mengenai imam masjid ditampar. Wah, kita lihat tayangannya ya, silakan. Insiden penamparan ini menimpa imam masjid bernama Juhri Asyari di Masjid Baitul Arsi, Kota Pekanbaru Riau pada Jumat 7 Mei pagi. Juhri menceritakan peristiwa ini bermula ketika memasuki rakaat kedua sholat subuh dan tengah membaca doa kunut. Kemudian datanglah pelaku yang menepuk pundaknya. Kala itu, Juhri belum menyadari dan sempat mengira bahwa pelaku adalah jemaahnya. Juhri mengatakan kala itu pelaku kemudian sempat berbicara dengannya. Dalam pembicaraan tersebut, pelaku meminta agar Juhri memperbaiki suara saat mengaji. Tak lama, pelaku langsung menampar Juhri hingga membuatnya terpental ke sebelah kiri. Jemaah yang mengetahui kejadian ini spontan langsung membatalkan sholat dan mengamankan pelaku. Astagfirullahalazim. Ustaznya hati-hati loh, suka jadi imam kan. Kenapa? Takut, Tiba-tiba ada yang seperti itu, ya takutnya. Allah. Nauzubillahi min zalik. Tapi aku jadi pengen tahu nih, dari tayangan ini nih ada hubungannya gak sih dengan pertanyaan ini Ustaz Syam? Sholat kita diterima atau ditolak itu karena kesukaan atau diterimanya kita oleh orang lain. Ada hubungannya enggak Ustaz? Waduh, Dan subhanallah. diterimanya dalam hal apa nih Ustaz Syam? Jadi kalau jadi imam harus disukai jamaah. Iya, apakah ada hubungannya seperti itu? Biar gak ditampar juga. Mohon Baik. penjelasannya Ustaz Syam, Baik, silakan. Tabik guruku Ustaz Maulana, Habib Usman, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka subhanallah sudah dijelaskan oleh dua guru kita yang mulia tadi bahwasanya ada dua golongan yang tidak diterima sholatnya, salah satunya yang tidak menunaikan zakat, kemudian mereka yang sholat sendirian sementara rukun-rukunnya tidak sempurna, kemudian yang ketiga ternyata yang tidak diterima sholatnya atau pahalanya naik cuma sampai tidak melebihi daripada telinganya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama hadis, bahwasanya ada seseorang imamu qaumin wahum lahu karihun, golongan yakni seorang imam yang menjadi imam bagi makmumnya suatu kaum, akan tetapi wahum lahu karihun, akan tetapi dia dibenci sama makmumnya. Jadi dia ngimamin nih, tapi ternyata orang gak suka sama dia. Aduh. Jadi subhanallah, kata baginda Nabi SAW,
orang yang seperti ini, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini maka tidak naik pahalanya kecuali sampai di telinganya doang gitu. Jadi pahala kita misalnya pahala kita terangkat gitu ya. Dia nggak pernah naik ke atas gitu, artinya ketahan pahalanya. Subhanallah. Siapa itu? Seorang imam yang ngimamin satu masjid, yang ngimamin satu kaum, yang memimpin satu kaum, akan tetapi kaumnya tidak suka kepadanya. Namun jangan disamaratakan. Artinya begini, kalau kayak tadi di video ini kan dari 100 jamaah hanya satu yang menampar. Ya. Kecuali yang pertama yang dibenci bagaimana sih? Yang mayoritas masyarakat membencinya. Misal kayak video tadi, semua jamaah menamparnya kecuali satu orang. Jadi kalau misalnya ada 100 jamaah, 99 menampar, satu enggak, berarti memang dibenci nih karena mayoritas membencinya. Tapi kalau 100 jamaah hanya satu yang menamparnya, berarti yang salah adalah yang menamparnya. Subhanallah. Yang kedua, dibencinya karena memang karena syariat agama. Contoh misalnya sering memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pelaku maksiat. Kita nggak mau dong diimamin sama seorang yang fasik. Kita nggak mau dong diimamin sama orang yang zalim. Kita mengetahui sifatnya dan mayoritas manusia tahu keadaannya. Mayoritas masyarakat tahu sifatnya. Maka subhanallah kita tidak rela diimami oleh dia tapi dia memaksakan diri untuk mengimami. Maka ini juga yang tidak naik pahala sholatnya tidak terangkat. Ditanyakan sahkah sholatnya? Tetap sah selama dia menjalankan rukunnya. Selama dia sebelum sholat yakni bersuci dulu, berwudu atau mandi besar dahulu. Atau syarat sahnya sudah dilakukan. Akan tetapi pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dibencinya karena syariat. Adapun kalau misalnya ada seorang imam dibenci sama makmumnya. Walaupun mayoritas yang membencinya, tapi dibencinya bukan karena syariat. Misal dibencinya ya karena masalah-masalah klasik. Misalnya dahulu karena ada yang namanya pemilihan misalnya. Atau pemilihan pilkada. Lalu ternyata sang imam punya pendirian sendiri. Tidak seperti dengan masyarakat yang ada, makmum yang ada. Lalu tiba-tiba dibenci gara-gara itu. Dan ini tidak yang namanya sesuai dengan syariat. Kenapa? Tidak masuk kriteria. Kecuali kalau memang dia fasik atau segala macam. Adapun kita yang membenci seorang imam lalu bukan karena syariat, maka dosanya dosa makmumnya. Bukan dosa si imam tadi. Yang ketiga, kita lihat lagi. Tidak mungkin semua orang bisa mencintai kita. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan hukumnya adalah jikalau ada seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya, hanya sebatas makruh saja. Jadi yang makruh sholatnya siapa? Sang imamnya. Adapun kita yang bermakmum, tetap diterima sholat kita. Tapi yang makruh sholatnya adalah imam yang udah tahu dirinya dibenci, tapi memaksakan diri untuk jadi imam. Kok bisa dia jadi imam? Oh dulu yang bangun masjid itu kakeknya soalnya. Gitu. Dulu bapaknya yang ngimamin di situ. Kenapa kok anaknya bisa jadi imam? Dulu kalau bapaknya sih baik banget, tapi anaknya pelaku maksiat dan dia memaksakan diri. Nah ini yang tidak diterima sholatnya, akan tetapi makmumnya tetap diterima sholatnya. Allahu ta'ala alam. Tapi kalau misalnya diimamin sama Ustadz Syam sih Masya Allah beruntung ya. Ya subhanallah. Masya Allah hafal Al-Quran, Amin, bacaan amin. sholatnya juga bagus. Amin, Masya Allah. amin. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Ustadz. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira apa lagi nih yang menyebabkan sholat kita diterima atau tertolak? Ada yang bilang katanya kalau wanita itu dari pakaian sholatnya. Aku mau nanya sama Habib Usman. Habib, katanya benar Bib. Emang benar Bib, ada yang pakaian kalau nggak dipakai sama wanita ini sholatnya bisa tertolak. Itu apa Habib Usman? Insya Allah kita jelaskan saat lagi. Supaya yang sholat ini, ya kan, sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sholat mendapatkan keberkahan dan dikabulkan doanya oleh Allah. Amin ya Allah, berarti sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Setelah jeda iklan yang satu ini, nggak lama kok jamaah, tetapi Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.